Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kylian Mbappe disebut-sebut marah dengan kurangnya profesionalisme yang ditujukan oleh Neymar. Keadaan demikian bisa berakibat buruk di kamar ganti PSG. Tentu saja imbasnya hasil negatif di lapangan. Dia mendesak klub menjual rekannya di lini serang Neymar. Demikian laporan yang dikutip dari laman Live Soccer TV Rabu 29 Juni 2022. Seperti sudah disinggung sebelumnya, rumor demikian bukan hal baru. Bahkan dalam laporan EQP, hubungan dua bintang tersebut memburuk selama musim lalu. Pemberitaan mengenai keadaan demikian terdengar pada Mei 2022. Les Rock-Etlu mulai merespon permintaan Mbappe dengan pertimbangan matang, dan kebetulan bursa transfer edisi terkini sedang berlangsung. Barcelona menghadapi perlombaan melawan waktu untuk menandatangani Raphinha ketika Chelsea maju ke posisi terdepan untuk mendaratkan pemain sayap Leeds United. Pemain 25 tahun itu diperkirakan lebih memilih pindah ke Camp Nou. Dikutip dari ESPN Rabu 29 Juni 2022, Barcelona baru bisa mendapatkan uang jika melepas Frenkie de Jong ke Manchester United. Namun sampai proses itu berhasil, raksasa Catalunya tersebut tidak mungkin dapat bergerak cepat untuk mengontrak Raphinha. Situasi itu bisa berubah jika keadaan lain memungkinkan, yakni penjualan hak siar televisi baru atau pembaruan kontrak Ousmane Dembélé. Fiorentina tampaknya telah meyakinkan Real Madrid untuk membiarkan Luka Jovic bergabung dengan mereka. Saat ini Jovic masih berkostum El Real. Jovic diprediksi akan terbang ke Florence pekan depan untuk tes medis dan penandatanganan kontrak. Tambah laporan dari Football Italia. Jovic terlihat kesulitan. Ia belum bisa menunjukkan konsistensi positif di Los Blancos. Total, ia baru mencetak 3 gol dalam 54 pertandingan bersama El Real. Pada musim 2020-2021, ia sempat dipinjamkan ke Frankfurt. Selama periode tersebut, jebolan Akademi Red Star Belgrade mentas di 18 laga dan cuma 4 kali mengoyak jala lawan. Direktur Feyenoord Frank Arnesen mengatakan pihaknya telah sepakat soal biaya transfer bek sayap Tyrell Malacia dengan klub Liga Inggris Manchester United. Sudah ada kesepakatan dengan Manchester United. Kami sekarang menunggu Tyrell. Jika Malacia mengatakan iya, lalu transfer ke Manchester United sudah dekat, kata Arnesen. Dikutip dari Sky Sport Rabu 29 Juni 2022. MU telah mempercepat ketertarikan mereka terhadap Malacia dengan menawarkan dana sebesar 13 juta pound sterling atau sekitar 235 miliar rupiah dan mengalahkan tawaran dari Olympic Lyon. Pelatih anyar MU Erik ten Hag dikabarkan telah memantau Malacia sejak lama dan mengagumi kecepatan, penempatan posisi, akurasi sapuan dan kemampuan untuk menyerang dari pemain berusia 22 tahun tersebut. Bomber asal Swedia itu akan berusia 41 tahun pada Oktober tahun ini. Ia baru saja menjalani operasi lutut. Pemulihannya diprediksi berlangsung selama 6 hingga 7 bulan. Meski akrab dengan ruang perawatan, Ibra belum berniat pensiun. Rossoneri juga setuju mempertahankan ex-Manchester United itu dalam skuad. Alhasil, kedua kubu memperpanjang kerjasama. Menurut surat kabar La Repubblica, pemain internasional Swedia itu telah menandatangani kontrak 6 bulan dengan upah minimum senilai 100.000 euro atau sekitar 1,56 miliar rupiah. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia Rabu 29 Juni 2022. Pemain asal Wales itu menghabiskan 9 tahun penuh trofi bersama Los Blancos. Tetapi karirnya di Madrid menyusut hingga berakhir begitu saja ketika klub ingin memindahkannya di tahun-tahun terakhir kontraknya. Akhirnya sebagai agen bebas, Bale akan memiliki awal yang baru dan perubahan adegan tampaknya sudah membuatnya baik. Saya sangat gembira atas kepindahan ini ke LAFC, kata Bale dalam sebuah pernyataan di situs LAFC. Ini adalah tempat yang tepat untuk saya dan keluarga saya, dan waktu yang tepat dalam karir saya. Dan saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengan tim dan bersiap-siap untuk memenangkan lebih banyak trofi di Los Angeles. Dikonfirmasi pada Senin 27 Juni kemarin bahwa mantan penjaga gawang klub tersebut akan meninggalkan perannya sebagai penasihat teknis dan kinerja di Stamford Bridge pada akhir bulan ini. Bak telah mengundurkan diri sebagai ketua dan kemudian disusul oleh Granovkaya sebagai direktur meski pengaruhnya yang amat besar di bawah pemilik sebelumnya,
Roman Abramovich. Pemilik baru The Blues Todd Boehly bersama dengan manajer Thomas Tuchel sekarang yang mengurus bisnis transfer musim panas ini. Paul Merson pun memberikan pendapatnya tentang pergolakan yang terjadi di Stamford Bridge saat ini. Ia merasa khawatir dan mengatakan bahwa orang-orang penting yang mengetahui seluk-beluk Chelsea seharusnya dipertahankan. AC Milan dikabarkan tengah memantau dengan seksama situasi bek tengah Arsenal William Saliba sebagai alternatif bintang Lille Sven Botman. Situasi Saliba juga layak dipantau dengan seksama, lantaran bintang The Gunners tersebut telah ditawarkan ke Milan oleh perantara Oscar Damiani pada Januari lalu. Pemain internasional Prancis tersebut dimiliki oleh Arsenal dan menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Marseille, dengan berhasil mendapatkan jatah waktu bermain yang konsisten selama 1 tahun sehingga menguntungkan penampilannya. Akan tetapi, saat ini ia akan kembali ke ibu kota Inggris dengan 2 tahun tersisa di kontraknya. Neymar telah banyak dilaporkan akan hengkang dari PSG dalam beberapa bulan mendatang, yang akan mengakhiri kiprahnya selama 5 tahun di ibu kota Perancis. Bek berpengalaman Chelsea itu mendesak Neymar untuk pindah ke London dan bermain bersamanya di Liga Premier Inggris. Dia harus pergi ke Chelsea, kata Silva kepada JC, seperti dikutip dari Mirror Rabu 29 Juni 2022. Jika itu terjadi, itu akan menjadi yang terbaik. Dia tidak membutuhkan komentar. Sejauh ini saya tidak tahu apa-apa, tapi saya harap itu membuahkan hasil, tambahnya. Ya, Chelsea telah banyak dikaitkan dengan beberapa nama baru ke lini depan mereka musim panas ini. Neymar di antara nama-nama yang disebut-sebut karena minat dari Chelsea. Klopp dengan tegas menolak pemikiran tersebut. Saya tidak menerima itu. Saya yakin akan ada orang yang berpikir itu tidak berhasil di Liverpool. Mereka yang berpikir ini salah. Saya tidak menerimanya, kata sang manajer dikutip dari Mirror, Rabu 29 Juni 2022. Ia memuji Minamino sebagai sosok profesional yang luar biasa. Klopp menyebutnya pemain super dan berbakat. Sebagai pribadi dia penuh kehangatan dan membuat semua orang merasa positif. Dia impian seorang manajer. Jujur saja, katanya. Menurut Klopp, kontribusi Minamino jauh melebihi peluang yang ia dapatkan bersama Liverpool sebagai starter. Minamino, kata Klopp, membuat tim lebih baik setiap harinya. Noah Lang begitu santer dikaitkan dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini, dan statistiknya bersama klub Brugge musim lalu membuktikan kelayakannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, Lang berhasil mencatat rekor yang sangat impresif dengan membukukan 9 gol dan 15 umpan gol selama musim lalu, yang membuat klub Brugge kembali memenangkan gelar Liga Juara Liga Belgia. Ia telah membukukan 48 pertandingan di semua kompetisi, yang menunjukkan level kebugarannya yang luar biasa. Pemain asal Belanda tersebut merupakan bagian kunci Milan bersama Carlos de Ketelaere, yang juga cukup santer dikaitkan dengan isu transfer ke Serie A musim panas ini. AC Milan dikabarkan ingin mempertahankan Alejandro Florenzi dan optimis dapat mempermanenkan statusnya setelah mengajukan tawaran kepada AS Roma. Florenzi bergabung Rossoneri dengan status pinjaman pada awal musim lalu, dan tampaknya ia memang akan bertahan di klub. Negosiasi dengan Giallorossi saat ini tengah berlangsung, dan ada optimisme yang berhembus dari proses tersebut. Pemain berpengalaman Italia tersebut didatangkan sebagai solusi multifungsi, namun utamanya ia bertindak sebagai pelapis David Calabria di posisi bek kanan. Sepanjang musim lalu, ia bermain sebagai bek kanan, bek kiri dan winger kanan bersama Milan, dan ia jelas telah membuat manajemen terkesan. Pemain internasional Brasil itu dianggap sebagai salah satu target utama Antonio Conte, yang berniat mencari cadangan dan saingan untuk Harry Kane di musim 2022-2023. Richarlison sendiri mencatatkan 10 gol dan 5 assist dalam 30 penampilannya di Premier League, serta membantu Everton bertahan di papan atas musim lalu. Tapi kini dia santer diberitakan dengan pintu keluar Goodison Park. Striker 25 tahun itu hanya punya 2 tahun tersisa di Merseyside, dan laporan teranyar menyebut jika dia sudah memberitahu teman-teman dekatnya bahwa dirinya akan pindah ke Tottenham Hotspur Stadium. Namun Townsend, yang juga merupakan pemain Tottenham selama 16 tahun dari 2020 hingga 2016, meyakini bahwa klub London Utara tersebut bukanlah sebuah peningkatan dari The Toffees.
Newcastle United telah mencapai kesepakatan dengan Lille untuk mengontrak bek Sven Botman. Kesepakatan ini diumumkan Newcastle pada Selasa 28 Juni 2022. Newcastle mengeluarkan uang 32 juta pound sterling atau setara dengan 579 miliar rupiah dengan tambahan 2,5 juta pound sterling atau sekitar 45 miliar rupiah lebih lanjut. Botman telah menyelesaikan tes medisnya di Tyneside dan menyetujui persyaratan kontrak 5 tahun, kata Newcastle dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters. Botman adalah penandatanganan ketiga pada musim panas oleh Newcastle setelah mereka membeli bek kiri Aston Villa Matt Targett seharga 15 juta pound sterling dan kiper Burnley Inggris Nick Pope. Kontrak Dembele berakhir pada 30 Juni. Pembaruan terbaru dari Presiden klub Joan Laporta adalah manajemen Barcelona sudah menyajikan tawaran di atas meja, tetapi Dembele belum menanggapinya. Manajer Xavi Hernandez selama ini selalu menaruh kepercayaan besar pada Dembele. Sejak tiba di klub, ia sangat ingin pemain 25 tahun itu bertahan di Camp Nou. Namun Xavi mengatakan, semua keputusan ada di tangan Dembele pribadi. Itu tergantung padanya, kata Xavi saat ditanyai penggemar dikutip dari Football Espana Rabu 29 Juni 2022. Sang winger bisa bertahan atau memilih tersedia secara gratis di pasaran. Jika memilih pergi, kiprahnya selama 5 musim bersama Barcelona berakhir. Sejauh itu, ia tampil dalam 150 laga di berbagai ajang dan mencetak 32 gol. Gelandang Lille Renato Sanches dikabarkan telah mengunjungi fasilitas AC Milan jelang transfernya ke klub yang tak lama lagi bakal terwujud. Rossoneri diketahui tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan penuh terkait transfer Sanches dari Les Doges yang disebut-sebut sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Saat berbicara kepada Sky Italia, Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa kesepakatan Milan dengan pemain internasional Portugal tersebut telah dicapai. Dan hal tersebut dilakukan tidak secara cuma-cuma, mengingat permintaan dari sudut pandang gaji dan komisi dari agennya Jorge Mendes. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.